Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini dalam rangka kita terus saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan saat ini mari kita merenungi kembali firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kalian itu diwajibkan berpuasa sebagaimana umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini tentu menjadi dasar wajibnya kita melaksanakan puasa. Ayat ini sekaligus menguatkan kepada kita bahwa kita diharuskan untuk melaksanakan sebagaimana umat sebelum kita. Dan ayat ini juga menggambarkan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini pula Allah mengajarkan bahwa orang yang berpuasa itu insya Allah orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di mana menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai umatnya dengan selalu terus memberikan kewajiban-kewajiban. Bahkan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu tidak lain adalah agar hambanya itu menjadi orang-orang yang mendapatkan ridhonya di dunia sampai di akhirat nanti. Puasa yang kita ketahui adalah merupakan ibadah yang wajib dan salah satu menjadi rukun Islam dalam agama kita, yang wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang sudah diberikan taklif, tanggung jawab, sehingga ketika dia meninggalkan puasa maka dia akan berdosa. Karena itu saudara-saudaraku, Ramadan ini atau puasa ini kita harus jadikan sebagai momentum yang terbaik kita untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula yang menyebabkan kita sekali lagi memperoleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini adalah tentu tidak hanya maknanya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi makna yang lebih luas adalah kita harus takut kepada Allah dengan azabnya, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu setia dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mari kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat ke-30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi orang yang takut, jangan menjadi orang yang bersedih, dan kalian harus bergembira, optimis untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud daripada orang-orang yang selalu setia dengan perintah Allah, termasuk dengan puasa ini. Yang diinginkan adalah tentu keberkahan di dunia sampai di akhirat, keselamatan di dunia maupun di akhirat, bahkan mendapatkan surga yang mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Orang-orang yang akan mendapatkan surga ini adalah diantaranya orang yang berpuasa. Bahkan khusus orang yang berpuasa nanti akan masuk melalui pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Karena itu mari kita wujudkan kehidupan kita di bulan suci ini dengan kita selalu istiqomah menjalankan puasa dan istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya. Karena balasan orang yang istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa.
Di antaranya Allah menyebutkan dalam surat ini adalah mereka itu diberikan keberanian, ketenangan, dan optimisme. Artinya bahwa mereka ini mampu memanage dirinya menjadi orang-orang yang selalu terus menghadap kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut kalau tidak melaksanakan semua perintahnya termasuk puasa ini, dan bahkan merasa rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian mereka juga diberikan ketenangan, diberikan perasaan yang selalu terus merasa apa yang didapatkannya di sini adalah merasa adalah bagian dari kelebihan dan kekuasaan Allah kepadanya, dan dia merasa cukup dan bersyukur semuanya terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi musibah seperti ini dia tidak pernah merasakan kesedihan ataupun mungkin kegelisahan dengan ujian ini, tapi justru dengan ujian ini memberikan motivasi buat dirinya untuk selalu terus meningkatkan ibadah kepada Allah, bahkan merasa nyaman dan tenang beribadah dengannya, dengan dia bersama keluarga, anaknya, istri, suaminya bergabung hingga akhirnya tumbuh harmonisasi keluarga dan juga tumbuhnya semangat beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menjadi orang yang optimis, selalu terus berharap hanya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang akan diperoleh orang-orang yang istiqomah menjalankan semua perintah Allah, dan lebih-lebih kita sekarang di bulan suci ini. Kemudian bulan Ramadan ini pula bagaimana kita harapkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, itu akan menghapus dosa selama kita tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Kemudian di sisi lain juga dengan kita berpuasa ini, kita insya Allah bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, tambah semangat kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita betul-betul bersungguh-sungguh berjihad melaksanakan apapun yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, sekalipun itu berat, dengan menahan lapar, menahan haus, ataupun kita juga menjadi orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami misalnya, atau kewajiban kita sebagai istri dengan menyiapkan hidangan berbuka maupun hidangan sahur, berat tetapi pahala. Jangan kira ibu-ibu, mak-mak yang menyiapkan makanan untuk berbuka maupun sahur itu tidak bernilai. Sungguh semuanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat ganda pahalanya. Jangan kita justru melihat hanya orang yang sholat, hanya orang yang puasa, hanya orang yang baca Al-Quran, hanya orang yang banyak membantu saudara-saudaranya saja yang mendapatkan pahala, tapi ibu-ibu yang menyiapkan makanan, minuman di bulan Ramadan untuk berbuka maupun sahur itu ternyata pahalanya besar. Jadi keutamaan yang kita peroleh dengan Ramadan ini sekali lagi itu sungguh sangat luar biasa, dan tentunya juga akan meningkatkan segala macam kenikmatan-kenikmatan kita di dalam menunaikannya. Di sisi lain, karena Ramadan ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dan ketika kita meninggalkan akan kita mendapatkan dosa, bahkan akan mendapatkan kemurkaannya. Karena itu mari kita wujudkan dengan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita betul-betul memperoleh ketakwaan di sisi Allah. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang keutamaan Ramadan itu, kemudian kita berpuasa di dalamnya, iman kita meningkat, kemudian kita menjadi orang-orang yang sehat. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadisnya, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Artinya bukan dengan menahan lapar haus
kita menjadi penyakitan atau kita menjadi orang-orang yang lemah. Secara lahiriah iya, tetapi secara batiniah ternyata menguatkan iman. Si lain juga kita dibina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan ini menjadi orang yang sabar, orang-orang yang selalu terus lapang dada ketika ada orang yang ingin membunuh atau mencela, ya, insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul ini saim. Itu sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mencela, ada ingin membunuh, maka di saat itulah kita mengatakan saya ini sedang berpuasa. Itu maknanya bahwa di saat kita menahan lapar dan haus, di saat kita menahan syahwat kita mampu menahan diri kita, mampu menjadi orang-orang yang sanggup memikul beban sekalipun itu berat. Sungguh mulia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bersih jiwa kita, bersih hati kita, dan jasad kita juga akan menjadi sehat. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa syahrul Ramadan syahrul muasa. Bulan Ramadan itu bulan sosial, bulan kita untuk berempati, membantu saudara-saudara kita, dan insya Allah tumbuh semangat kita untuk membantu saudara-saudara kita. Kenapa? Karena dengan puasa kita sadar bahwa orang miskin pun juga puasa, bahkan mereka yang tidak memiliki apa-apa pun juga puasa. Kita yang alhamdulillah misalnya memiliki kelebihan, mampu untuk membantu saudara kita walaupun sekedar berbuka. Dalam hadis Nabi jelas menggambarkan kepada kita, barang siapa yang memberikan orang berbuka walaupun sekedar air, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu. Sungguh sangat mulia. Sekali lagi saudara-saudaraku saimin saimat, di bulan Ramadan ini kita mampu bisa melaksanakan puasa dengan baik, dan ibadah-ibadah di dalamnya betul-betul menciptakan hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi jernih, jasad kita insya Allah akan menjadi sehat walafiat, dan kepekaan sosial kita bukan juga akan tumbuh dengan kita memperhatikan saudara-saudara kita. Selanjutnya saudara-saudaraku, yang penting juga di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita mencegah diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, "Man yada' qaulat zur", barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik di bulan Ramadan, wal amal bihi, bahkan sampai dia melakukan itu semua, kata Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memperhatikan apa yang sekarang ini dikerjakan dengan menahan lapar dan menahan haus. Jadi kalau tidak bisa meninggalkan perkataan kotor, perkataan yang justru mendatangkan dosa, ternyata Allah akan meninggalkan mereka. Inilah ya salah satu hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita supaya kita harus meninggalkan hal-hal yang lagu, yang tidak bermanfaat, dan semoga kita mampu melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.